salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jiwa, raga semua lah ya pokoknya ya. Bertemu kembali kita di rubrik kita Tanya Dong Dok. Kali ini bersama dengan saya Nessa Gozal ya, dan pada kesempatan kali ini, nah ini nih, kita tuh belakangan lagi banyak banget dengar berita ya, tentunya terkait juga dengan COVID-19 gitu ya. Ini di sosial media ini lagi banyak ngomongin tentang ibu hamil yang terpapar COVID-19 gitu kan ya. Nah ini tuh aku sangat-sangat concern banget sih sama isu ini gitu ya, mungkin karena perempuan juga ya, dan banyak sekali kasus yang terjadi, banyak berita-berita yang ada di sosial media, di grup WhatsApp dan segala macam. Itulah kenapa kita di rubrik kita kali ini ya, ini tentunya kita adalah satu persembahan cinta dari Rumah Sakit Telogerjo begitu ya, SMC Telogerjo, untuk bisa memberikan banyak sekali wawasan kepada Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai hal itu ya, bagaimana sih kalau misalnya ibu hamil ini terpapar COVID ya, dan bagaimana juga agar kandungannya aman dan segala macamnya. Tentu sudah bersama dokter kita ya yang hadir di sini juga. Selamat sore, pagi, siang, malam, tergantung yang lagi nonton ya. Dokter Sugono MSI MED SPOG spesialis kandungan. Ya. Dokter Sugono apa kabar? Kabar baik, Mbak Nessa. Sehat, dokter? Sehat, puji Tuhan sehat ya. Juga semoga pemirsa kita juga sehat-sehat semua ya. Betul sekali. Nah ini Dokter Sugono sudah hadir tentunya untuk bisa menjawab segala pertanyaan terkait kehamilan di masa pandemi. Iya. Dokter Sugono ini sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait kehamilan di masa pandemi, mungkin kita kayak pengen lebih kenal dulu gitu ya, Dokter Sugono ya. Dokter, ini kalau misalnya ibu hamil, itu kalau misalnya ke SMC Telogerjo, itu apa namanya, di lantai berapa atau bagaimana sih dok? Ya baik, ya ini kita berterima kasih ya karena pihak manajemen Rumah Sakit Telogerjo telah berikan tempat yang nyaman ya untuk masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya, Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia kita pinginnya ya, di mana sudah disetting demikian rupa tempat pelayanan kesehatan kita, khusus yang rawat jalan ya kita bicarakan, itu sudah menggunakan sistem klaster. Jadi nggak nyampur-nyampur ya. Mungkin dulu kita lihat konsep rumah sakit konvensional itu ruang tunggunya di tengah, kemudian polikliniknya melingkar. Tapi khusus kita di Telogerjo tidak demikian ya. Kita per klaster, nanti penyakit lain di lantai berapa, penyakit ini di lantai berapa. Nah, khusus untuk pemeriksaan kehamilan dan penyakit kandungan, kita berada itu di lantai 5, tepatnya di gedung Katlea ya. Katlea lantai 5, sering juga kita singkat dengan Katlea 5 atau C5. C5. Nah, kemudian juga saya lihat ini di masa pandemi, apalagi PPKM sekarang ya, kok banyak takut ya. Iya dong. Periksakan diri ke Telogerjo, apalagi ibu hamil nih, takut nanti ketemu yang lain-lain. Virus dan segala macam. Ya, parno katanya ya. Sebenarnya enggak juga loh. Mungkin iya di awal-awal banget dulu, awal-awal banget kita kena pandemi ini, semua kita belum siap, belum tahu polanya bagaimana. Setelah itu kita makin mempelajari, dari WHO juga beri kita informasi, dari Kemenkes, kita juga punya pengalaman di lokasi ini ya, sehingga kita sudah ada jalur-jalur khususnya itu loh ya. Khususnya misalnya untuk ibu hamil, penyakit kandungan, untuk periksakan diri, kita sudah sediakan di lantai dasar di gate 1. Gate 1 tepatnya dekat Transmart, dekat Transmart. Nanti katakan saja ke security, ini mau periksa kehamilan, mau periksa penyakit kandungan nih. Nah nanti security kami akan antarkan khusus di jalur khusus ya. Jalur khusus sehingga nggak ketemu pasien-pasien lain. Jalur khusus aman. Selain jalur khusus, kita juga ada lift khusus untuk maternity. Jadi mudah-mudahan aman, tidak ketemu pasien yang lain. Nah, itulah salah satu cara kami untuk berikan pelayanan plus ya untuk ibu hamil, sehingga ibu hamil juga lebih nyaman, dan kita minimalisir ya untuk terpapar ke pasien lain yang membawa penyakit tertentu. Iya, wah ini berarti udah aman banget ya dok ya, udah dan sudah sangat dipikirkan begitu ya oleh Rumah Sakit Telogerjo. Ya ibu-ibu yang mau periksakan kehamilan nggak usah takut deh ya ke periksakan diri ke Telogerjo, kita sudah siap sedemikian rupa
jalurnya dan rutenya sudah kita siapkan. Jadi jangan sampai gara-gara ketakutan atau parno sendiri akhirnya jadi nggak kontrol. Iya, itu kadang-kadang seperti itu, banyak pasien saya gitu juga. Lu Bu, kok lama nggak kontrol gitu loh. Takut ke rumah sakit. Ya gitulah, jadi ya nggak perlu lah ya. Ya, jadi tenang aja untuk ibu hamil ya, yang memang harus wayahnya kontrol ya. Memang sudah jatahnya kontrol, ya kontrol saja begitu ya, karena sudah disiapkan bahkan liftnya khusus juga sudah, lift khusus maternity. Jadi tidak bertemu dengan pasien-pasien lain. Oke. Nah, dokter, kalau dokter sendiri praktek di sini setiap hari apa? Ya, saya ada di Telugurejo itu di hari Selasa. Selasa itu saya di pagi hari ya, jam 8 sampai jam 10 pagi. Kemudian ada juga di hari Rabu siang itu jam 13 sampai dengan jam 15. Kemudian juga ada di hari Jumat, ya Jumat pagi juga ada jam 8 sampai jam 10. Kemudian juga nanti ada di Jumat siang juga masih ada ya, jam 13 sampai 15 juga. Kemudian di hari Sabtu, Sabtu jam 5 sore ya, jam 17 sampai jam 20. Jadi untuk ibu hamil tapi yang masih harus bekerja mungkin jadi hari Sabtu bisa. Ya, jadi bisa dipilih ya, sesuai waktunya. Wah, itu jadi banyak nih pilihan jadwal untuk Dokter Sugono. Jadi bisa langsung saja book ya. Ini bisa langsung telepon aja, reservasi terlebih dahulu. Lebih enak kalau udah reservasi ya. Reservasi call centernya di 024 8646 6000 ya. 024 8646 6000. Nomor cantik, mudah Nomor diingat. cantik. Kayak siapa, Dok? Oh, iya. Pengen dipuji banget ya sama dokter ya. Oke, Dok, ini masalah ibu hamil di masa pandemi ini menurut saya memang sangat membuat wanti-wanti ya. Ibu hamil itu kalau kena COVID, apakah lebih parah kalau dibanding orang yang tidak hamil, Dok? Oke, memang sering ditanyakan seperti itu ya. Mungkin sebelum kena itu juga ada pertanyaan lebih awal. Bagaimana ibu hamil lebih mudah kena nggak dibandingkan orang biasa yang nggak hamil? Apakah kita pada saat hamil itu lebih rentan atau bagaimana? Ya, itu sering ditanyakan. Jadi begini ya, tentang virus COVID itu sendiri ya luar biasa ini, si virus ini. Luar biasanya apa? Dia cepat sekali melakukan perubahan-perubahan ya. Jadi banyak sekali varian-variannya. Kalau kita lihat dulu di awal-awal pandemi ini yang kita kenal dengan virus COVID yang jenis alfa ya. Kalau jenis alfa ini lebih sulit untuk mengenai ke ibu hamil. Oh gitu dok? Ya, lebih di awal-awal pandemi. Karena ibu hamil itu ya sudah sedemikian rupa ciptaan Tuhan ya. Jadi punya mekanisme tersendiri, antibodi tersendiri terhadap virus COVID ini. Jadi di awal-awal COVID itu jarang ibu hamil terpapar COVID-19 ini. Tapi kemudian kok timbul varian yang baru, varian Delta kita sebut sekarang. Nah, di varian Delta ini kita lihat banyak ibu hamil yang terpapar. Berarti artinya mutasinya Delta ini mutasi lebih apa? Lebih serangannya bukan serangannya apa ya? Lebih poten ya kita bilang Istilahnya itu virus yang varian Delta ini lebih poten, lebih mudah orang-orang terpapar, termasuk ibu hamil. Nah, sejak ada varian Delta ini kami menerima kasus ibu hamil dengan COVID lebih banyak. Kasihan memang lebih banyak, maka memang kita serukan di sini tetap prokes itu harus ketat deh ya. Jadi memang ada perubahan yang signifikan ya dok? Ada perubahan yang signifikan. Bagaimana kalau ibu hamil sudah terkena virus COVID ini ya? Memang gejala awal sama sih dengan pasien-pasien yang lain, dari ringan, sedang sampai berat ya. Nah, ringan biasanya ada batuk pilek ya. Demam. Kemudian pegel-pegel, yang ringan dulu pegel-pegel, ada yang pusing aja, ada yang migrain aja. Lebih berat lagi ada yang demam ya, ada yang lebih berat lagi sampai dengan sesak napas seperti ya. Nah, apa penyulitnya kalau ibu hamil terpapar COVID ya? Satu, kita lihat aja ibu hamil dalam keadaan sehat aja tuh dia agak kesulitan. Kesulitan apa? Bernafas ya. Ibu hamil sebenarnya nafas pada ibu hamil itu tidak optimal. Mengapa tidak optimal? Satu, karena bentuk tubuhnya sudah berubah ya, punya beban yang berat. Belum lagi rahimnya menekan usus, membuat tekanan di dalam rongga perut lebih tinggi, menekan otot pernafasan diafragma kita. Itu membuat ibu hamil susah bernafas. Apalagi kalau ibu hamil terpapar COVID, apalagi kalau COVID itu sudah sampai ke paru-parunya ya, mengalami radang saluran nafas bagian bawah yang kita sebut bronkopneumonia atau pneumonia. Itu membuat ibu hamil itu lebih kesulitan untuk bernafas ya. Ya memang ya kalau kita lihat bandingkan antara yang tidak hamil dengan hamil, kalau terpapar
lebih susah sih kondisinya dari segi nafasnya ya, pernafasan agak berat seperti itu. Tapi berarti secara garis besar COVID-19 ini untuk ibu hamil dan calon bayi memang lebih berbahaya, Dok? Oh, khusus untuk janin ya, kita syukur pada Tuhan hingga saat ini virus COVID itu tidak bisa menembus plasenta. Oh begitu, Dok? Iya, jadi kita bersyukur ya hingga saat ini ya, walaupun varian Alpha, Delta. Nah, kita tahu ilmu kita sampai saat ini bahwa virus ini nggak bisa menembus ari-ari. Oh jadi walaupun kan saya tuh mikir gini, apa berarti kalau ada ibu hamil calon bayinya berarti kena juga karena kan darah ya, maksudnya gitu. Ternyata enggak ya, Dok? Tidak. Jadi memang Tuhan sudah ciptakan demikian rupa ya. Jadi plasenta atau ari-ari itu punya mekanisme barrier, mekanisme pertahanan. Ya termasuk apapun, tidak semua obat bisa tembus di plasenta ya. Tidak semua zat-zat berbahaya bisa tembus plasenta. Nah, ternyata termasuk virus COVID ini hingga saat ini ilmu yang kita tahu itu tidak bisa menembus plasenta juga. Jadi si janin itu aman sih sebenarnya. Nah, memang beberapa kali kita dengar ada kasus kok bayi ada yang terkena, itu terkenanya di luar setelah dilahirkan. Seperti itu. Oke, karena nggak mungkin dimaskerin juga ya, Dok? Ya kan, bayi gimana gitu. Oh, jadi pada saat karena kan banyak juga, Dok, kasus yang kasus sedih ya, Dok, bahwa calon ibu dan juga calon bayi itu jadi meninggal karena COVID dan segala macam. Jadi kalau kayak seperti itu tuh kasusnya seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu, ibu terpapar COVID, terus kemudian si janinnya juga nggak bisa diselamatkan, sebenarnya terhadap janin itu bukan karena COVID-nya sendiri. Lah, itu karena kalau kondisi ibu misalnya demam tinggi ya, kalau suhu ibu tinggi itu efek ke janin adalah detak jantung janin itu semakin cepat. Jadi, ibunya yang demam tapi detak jantung calon meningkat. bayi. Kita sebut dengan fetal tachycardia ya, fetal tachycardia. Nah, bayangkan detak jantung janin dalam keadaan normal itu adalah 120 sampai dengan 160 kali per menit. Ya. Kalau si ibunya demam itu detak jantung janin lebih dari 160 kali per menit. Bayangkan jantung janin itu berdenyut 160 kali lebih dalam 1 menit. Lama-kelamaan otot jantungnya itu lelah, nggak kuat lagi, akhirnya mengalami gagal jantung si janin. Nah, itulah yang menyebabkan kematian janin di dalam kandungan, seperti itu. Jadi bukan karena COVID-nya ya, Dok? Bukan sih. Bukan karena COVID-nya ya? Nggak langsung karena COVID-nya. Bukan langsung karena COVID ya, tapi efeknya. Karena kondisi itu lemah. Belum lagi misalnya kadar oksigen ibu yang kurang, saturasi oksigennya kurang, sehingga oksigen yang sampai ke janin juga kurang. Nah, jadi si janin akan mengalami kekurangan oksigen sehingga akan mengalami gangguan pertumbuhan. Pertumbuhannya akan terhambat. Dok, seperti itu. Berarti kan ibu hamil nih benar-benar harus dijaga banget ya? Iya sih. Harus dijaga banget ya. Tapi biasanya kalau ibu hamil, suaminya kan tetap masih kerja ya, Dok? Iya kan, maksudnya potensi ya di luar ini kan virus macam-macam gitu. Apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil? Ya, jadi harus kita ketahui bersama ya, termasuk pihak suami, semua anggota keluarga. Kalau ada ibu hamil di rumah, kita harus menyadari bahwa ibu hamil itu sebenarnya kondisi daya tahan tubuhnya itu lebih rendah secara rata-rata. Ya, si ibu mengalami suatu kondisi yang kita sebut dengan imunokompromis. Imunokompromis artinya daya tahan tubuhnya itu secara umum lebih lemah. Kenapa demikian? Memang demikianlah Tuhan ciptakan supaya antibodi si ibu tidak menyerang janinnya. Ya, karena janin itu adalah protein asing bagi tubuh ibu toh. Nah, jadi oleh Sang Pencipta itu daya tahan tubuh ibu, antibodi ibu agak dilemahkan. Supaya dia tidak mengalahkan janinnya, tidak diserang janinnya. Jadi itu secara alami sudah secara alami seperti itu. Makanya kita harus mengerti kondisi ini ya. Jadi ibu hamil itu lebih rentan untuk terkena infeksi. Nah, khususnya untuk COVID ini ya, khusus lagi yang varian Delta sekarang yang lebih poten ini, jadi si ibu hamil lebih mudah terpapar seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada ibu hamil di anggota keluarga, siapapun yang berasal dari luar ya, habis kerja, habis dari mana, tidak langsung ketemu dengan si ibu hamil ini. Ya, sebaiknya langsung ke kamar mandi, ganti pakaian bersih di rumah, baru bisa ketemu dengan ibu hamil. Dan juga usahakan ya, kalau memang si bapak bekerja di tempat yang rentan terhadap penularan COVID ini, ya tetaplah memakai masker meskipun di rumah.
Karena sekarang kita jumpai banyak klaster keluarga. Betul dok, ya. betul dok, betul. Memang di awal-awal diserukan pakai masker kalau keluar rumah. Di akhirnya di keluar rumah memakai masker, di dalam rumah nggak pakai masker. Akhirnya banyak penularan klaster keluarga sekarang. Betul, Jadi betul dok. ada baiknya di rumah juga pakai masker kalau bagi orang yang beresiko tinggi. Betul, betul, betul. Ini aduh apa namanya, kita jadi nggak bisa lepas dari masker banget ya dok. Ya akhirnya seperti itu ya, makanya dukunglah program pemerintah untuk vaksin ya, untuk vaksin. Kenapa? Diharapkan 70% penduduk kita ini sudah tervaksin. Karena kalau sudah mencapai 70% yang tervaksin, kita akan mencapai suatu kondisi yang disebut dengan herd immunity. Artinya imunitas kelompok ya. Jadi secara kelompok kita udah kebal nih. Nah, saat itulah mungkin kita bisa bebas tidak pakai masker seperti yang dicapai di beberapa negara maju di Eropa, di Amerika. Mereka sudah mencapai kondisi herd immunity, mereka boleh tidak pakai masker lagi. Jadi suatu ketika tuh nanti kita akan bisa lepas masker lagi dong? Iya, suatu ketika kalau minimal sudah 70% tervaksin. Makanya vaksin ya Bapak makanya Ibu, vaksin. Karena sudah banyak sekali keran-keran vaksin sekarang ya dok ya. Maksudnya banyak sekali tempat-tempat untuk vaksin. Betul. Jadi sangat dipermudah ya. Dulu peraturannya agak sulit, harus sesuai KTP di tempat. Sekarang itu semua dihilangkan. Ada yang dulu daftar lewat aplikasi, ada juga yang nggak melek teknologi kan. Boleh bawa KTP ke puskesmas, bisa dibantu. Karena semudah itu sekarang untuk vaksin ya. Semudah itu sekarang untuk vaksin. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya dok, terkait tadi vaksin juga. Apakah ibu hamil? Ini kan masih banyak juga tuh yang bertanya masalah ibu hamil dan juga vaksin gitu ya. Nah nanti kita akan kembali pastinya. Tapi untuk Anda yang ingin reservasi ya silakan di call center 024 8646 6000. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok. Ya, kita kembali lagi di rubrik kita Tanya Dong Dok ya, persembahan dari SMC Rumah Sakit Telogerjo ya. Dan kita masih ngomongin masalah kehamilan di masa pandemi. Oke, secara rata-rata ibu hamil itu antibodinya lebih rendah, begitu ya, dan itu memang dibutuhkan. Memang dibutuhkan. Tapi apa yang bisa dilakukan ibu hamil agar antibodinya itu tetap terjaga? Maksudnya walaupun rendah tapi tetap oke lah gitu. Jadi yang penting asupan gizi ya, nutrisinya ya. Ini juga kadang-kadang pada ibu hamil di awal-awal trimester pertama tuh ada mual, pusing, muntah gitu ya. Ya kita atur sih dietnya, pola makannya, porsi kecil tapi sering gitu, dikit-dikit tapi diulang ya pada masa. Kalau porsi banyak tapi sering juga boleh dok. Itu namanya maruk ya. Ya kalau ibu hamil tuh nggak bisa langsung banyak. Kenapa? Karena selama hamil tuh gerakan lambung, gerakan usus tuh lebih pelan, lebih lambat. Jadi pencernaan makanan lebih lambat. Tapi biasanya tuh di semester berapa dok? Biasanya di 12 minggu pertama ya. 12 minggu pertama itu paling beratnya itulah. Setelah dia 12 minggu lebih enakan.
14 minggu lebih enak lagi, 16 minggu ke atas biasanya sudah nggak mual muntah lagi sih. Kecuali si ibu sebelumnya sudah ada sakit mah, itu bisa berlanjut ya. Ya jadi tipsnya adalah makan porsi kecil tapi sering, dikit-dikit tapi diulang ya. Kemudian hindari yang pedas kecut, hindari yang bisa membuat gembung di perutnya, yang minuman bersoda, seperti itu kita hindari. Nah, kemudian lagi kalau sudah tidak mual muntah, si ibu sudah bisa lebih banyak makan sih ya. Nah, kita anjurkan gizi berimbang. Gizi berimbang itu adalah unsur karbohidratnya ya. Karbohidrat itu penghasil gula ya untuk tubuh kita ya. Nah, contohnya ada nasi ya, semua yang dari tepung terigu, kemudian ya semualah ya jagung bisa, telo, kentang juga bisa ya. Jadi pada trimester pertama tadi yang mual muntah tadi, kalau nggak bisa nasi boleh yang lain sih, ya boleh yang lain. Nah, jadi yang penting itu asupan gizinya, kemudian istirahat ya. Nah, si ibu hamil harus ada waktu untuk istirahat. Kadang-kadang istirahatnya kurang. Biasanya ibu hamil, apalagi kalau sudah masuk trimester kedua, terlebih lagi trimester 3, susah ya, itu susah tidur nih. Lah, kenapa susah tidur? Ada dua hal sih. Satu, karena perutnya udah gede banget nih, miring kiri salah, miring kanan salah. Iya. Nah, apalagi penyebab keduanya adalah pada malam hari meningkat hormon namanya prostaglandin. Itu membuat ibu nggak bisa tidur tuh, nggak ngantuk tuh. Ya, itu nggak ngantuk. Jadi itu emang alami juga ya, Dok ya? Bener, itu yang alamiah, normal kejadian, sering itu ditanyakan ya. Nah, kemudian hormon itu akan turun di pagi hari, jam 6, jam 7 pagi udah turun. Jadi ibu hamil misalnya kalau ngantuknya di pagi, di siang atau sore hari, silakan aja tidur di saat ngantuknya itu. Jadi jangan percaya dengan mitos. Di sini saya dengar ada ibu hamil nggak boleh tidur siang nih, nanti lilitan tali pusat di lehernya. Itu mitos, salah ya. Nggak boleh tidur siang soalnya bapaknya mau disiapin makan siang. Oh gitu. Jadi boleh. Jadi ada pola gizi yang baik. Istirahat yang cukup. Kemudian juga jangan terlalu kelelahan. Jadi itu yang bisa dilakukan. Olahraga, Dok? Olahraga juga dibutuhkan ya, sesuai dengan umur kehamilannya ya. Jadi misalnya di awal-awal masih rentan untuk terjadi keguguran di bawah 16 minggu. Itu di bawah 16 minggu kan belum terbentuk plasenta. Jangan berolahraga berat, jangan renang, jangan fitness jangan. Cukup olahraga kecil di rumah, gerak-gerak badan sendiri ya. Bisa dilakukan setelah di atas 16 minggu itu lebih aman sih, lebih aman. Silakan kalau mau jalan ya. Silakan tambah jalan pagi gitu. Kemudian kalau masuk ke usia 32 minggu sampai 35 minggu, kita kurangi lagi olahraganya, kurangi jalannya. Karena pada usia 32-35 ini rentan pecah ketuban dini. Nah, itu karena rahimnya udah gede nih, mulai ada kontraksi nih, ditambah lagi jalan, gerak itu mudah kontraksi, mudah pecah ketuban. Kurangi dulu, setelah 35 minggu boleh lagi. Jadi begitu sih ya. Dok, tadi kan kita udah ngomongin tentang vaksin. Vaksin, ya. Ibu hamil divaksin apa syaratnya? Di usia kandungan berapa? Dan apakah ada vaksin-vaksin tertentu yang tidak diperbolehkan? Nah itu tuh yang sering ditanyain oleh ibu hamil. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak, Dok? Ibu boleh hamil nggak vaksin? Boleh nggak? Jadi kita bilang boleh ya. Jadi kenapa di awal-awal nggak boleh? Ya karena memang suatu penelitian obat baru memang tidak mengikut sertakan ibu hamil dalam penelitiannya. Karena terlalu beresiko ya, Dok? Ya, resiko ya. Kemudian dengan banyaknya kasus COVID pada ibu hamil, maka organisasi dokter kandungan internasional yaitu VIGO ya, itu meminta dengan sangat kepada semua produsen vaksin COVID untuk menyertakan ibu hamil dalam penelitian mereka. Penelitian di fase ketiga mereka. Nah, kemudian mereka ikut sertakan ibu hamil. Ternyata setelah diikut sertakan dalam penelitian fase ketiga, vaksin terhadap ibu hamil relatif aman sih. Nah, sehingga sejak 2 Agustus ya, dari Perkumpulan Dokter Kandungan, khususnya yang di Indonesia nih, VIGO juga ada membelaikan. Khususnya untuk di Indonesia, Perkumpulan Dokter Kandungan kita sebut POGI ya, Perhimpunan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia sudah mengeluarkan rekomendasi di mana pada intinya mulai 2 Agustus 2021 sudah direkomendasikan pemberian vaksin COVID untuk ibu hamil. Seperti Jadi itu. boleh ya, Bu? Boleh. Terus pertanyaannya, syaratnya? Ya, pertanyaannya ini kan ada beberapa jenis vaksin nih. Yang mana nih? Ada yang takut boleh ini, boleh enggak? Pada umumnya kita kenal ada 3 merek vaksin nih yang beredar di kita ya. Ada Sinovac. Ya.
ada dari Pfizer, Pfizer, ada Astra, Moderna, ya. Moderna. Nah, jadi semua jenis yang ketiga ini boleh sih, boleh untuk ibu hamil. Moderna tuh boleh? Boleh, termasuk Moderna Karena boleh ya. sekarang kan memang Moderna ini diberikan kepada nakes-nakes ya dok, Betul, sebagai booster ya. betul. Cuma kan nakes tuh kan ya bisa hamil juga gitu. Iya, Maksudnya iya, nakes tuh kan iya. banyak yang hamil juga. Betul, Berarti betul. boleh? Boleh, Oke, boleh. oke. Memang untuk saat ini sementara Moderna itu untuk nakes saja ya. Kenapa? Karena setelah kita berikan 2 kali vaksin, dosis vaksin pada nakes, kok pada terpapar juga sih seperti itu ya. Maka diberikanlah yang ketiga sebagai booster ya. Dipilihlah Moderna. Kenapa? Karena Moderna ini efikasinya lebih tinggi ya, sampai 96%. Sedangkan yang sebelumnya Sinovac hanya mencapai 64% efikasinya seperti itu. Oke, jadi kalau ibu hamil dikasih Moderna boleh. Boleh. Ada kandungan di bulan keberapa yang udah mulai rentan? Benar. Nah, kadang-kadang pemberian vaksin ini memberikan efek ikutan pasca imunisasi ya, kita bilang KIPI ya. Dari ringan, ada sedang, ada berat, ada yang pegel-pegel, ada juga yang sampai demam, kadang-kadang seperti itu. Maka kita anjurkan umur kehamilan yang safe untuk terima vaksin itu adalah di atas 16 minggu. Oke. Nah, sampai jadi, dengan? Sampai dengan seterusnya. Pokoknya minimal 16 minggu deh ya, dimasuk trimester kedua seperti itu. Boleh. Terus ada juga yang tanya, ibu menyusui boleh enggak? Gitu loh. Boleh juga. Boleh ya. juga. Nah, jadi ibu hamil boleh ya untuk menerima vaksin. Keuntungannya apa? Satu, bagi ibu itu sendiri sudah lebih aman ya, terproteksi terhadap COVID, dan juga antibodi yang terbentuk pada tubuh ibu itu bisa menembus plasenta tuh. Menembus plasenta sampai ke janinnya. Tadi itu yang hebatnya ya. Maksudnya Tuhan sudah menciptakan. Betul. Kalau virusnya nggak bisa nembus plasenta, nggak bisa nembus. Tapi kalau antibodi ibu bisa tembus sampai Luar plasenta. biasa. Jadi si janin itu sudah punya antibodi pasif yang dia dapatkan dari ibunya. Jadi janin yang terlahir dari ibu yang sudah divaksin COVID itu lebih kuat sih terhadap virus COVID-nya. Jadi kita anjurkan si ibu hamil untuk vaksin COVID. Jadi jangan ragu buat vaksin ya ibu hamil ya, karena anaknya nanti jadi makin kuat gitu kan ya. Nah, vitamin-vitamin apa dok yang harus dikonsumsi ibu hamil untuk bisa proteksi juga? Secara umum sudah lazim ya kita berikan vitamin-vitamin tertentu untuk ibu hamil sesuai trimesternya. Misalnya trimester pertama lebih banyak yang mengandung kandungan folat, seperti itu asam folat. Asam folat banyak di buah sih sebenarnya ya. Nah, kemudian khusus untuk masa pandemi ini kita berikan tambahan vitamin D nih, vitamin D ini ya. Vitamin D biasanya dosis tinggi ya. Dosis tinggi itu adalah berapa? 1000 international unit per katanya harinya. ada yang bilang 5.000 dok. 5.000 memang ada juga. 5.000 itu biasa kita berikan kalau orang yang sudah terpapar. Biar bisa sudah ngebus. Terpapar. Jadi untuk daerah kita yang tropis ini 1000 cukup, karena selebihnya kita dapatkan dari makanan dan dari sinar matahari. Oke. Nah, memang dari makanan yang kita dapatkan itu belum menjadi vitamin D sih. Istilahnya masih provitamin D. Nah, provitamin D itu harus dirubah menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Nah, itulah kita anjurkan untuk berjemur. Nah, oke. Ini masalah berjemur ini bisa panjang nih ya. Kita balik lagi ke kehamilan ya. Dokter, kalau misalnya akhirnya ibu hamil terpapar, apa yang harus dia lakukan? Yang penting ya, ibu hamil itu harus kita lihat dulu kondisi klinisnya ya. Untuk ibu hamil misalnya untuk dirinya sendiri dulu. Ada keluhan apa? Batuk pilek yang susah disembuhin, cepat cari petugas kesehatan. Kalau kita sekarang protapnya batuk pilek, demam, kita swab. Seperti itu. Kadang-kadang ada yang nggak mau, batuk pilek biasa. Enggak lagi kalau era pandemi sekarang. Batuk pilek ringan tetap kita swab ya. Kita pastikan itu terpapar COVID atau bukan, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah misalnya positif, ya kita lihat kondisi klinisnya. Kalau ringan ya bisa isolasi mandiri di rumah ya, memakai masker di rumah, kita berikan vitamin-vitamin untuk si ibu. Kemudian juga sebelumnya kita juga tetap akan lakukan ronsen dulu nih. Paling sederhana ronsen ya. Ronsen paru ya dok? Ronsen paru. Memang ada lebih canggih bisa CT scan dan segala, tapi minimal kita standarnya bisa ronsen. Dengan ronsen itu kita mau tahu nih parunya ada kena atau enggak gitu loh ya. Nah, kalau belum kena ke parunya cukup vitamin saja. Nah, tapi kalau parunya juga kena, kita perlu tambahan yang lain, antibiotik seperti itu, antivirus kita perlu tambahkan. Kemudian yang penting cek kadar saturasi ya, kadar oksigennya.
sudah murah kok alat-alat untuk Iya betul. cek ya Tapi oximetry. jangan dibeli yang palsu Iya. ya Bapak Ibu. Udah banyak juga tuh yang banyak palsu. yang sangat murah, Iya. 100.000 dapat, tapi Iya. kita ragukan ya. Ya rata-rata yang standar yang boleh di harga 300. 300 rata-rata ya, di harga betul. 300. Beli di fasilitas kesehatan Iya, tuh. fasilitas kesehatan. Jadi cek sendiri kadar saturasi oksigennya. Kalau di atas 95% kadar oksigennya itu relatif aman, masih bisa isoman di rumah, asalkan tidak ada keluhan yang berat yang lainnya seperti itu. Oke. Ya. Jadi syarat isoman salah satunya itu. Satu. Kedua ya harus tenang sih ya. Jangan kadang-kadang Ya. sudah kena takut, cemas, depresi, nangis-nangis, terbayang yang bukan-bukan, Ya. tidak kita anjurkan. Itu sangat malah menurunkan imun kita. Itu grup-grup WhatsApp dimatiin dulu Oh ya, aja ya. dimatiin. Ibu-ibu ya kalau misalnya terpapar COVID, Iya. grup-grup WhatsApp yang suka kirim-kirim blessing-blessing informasi-informasi Iya. yang nggak jelas, tutup aja, keluar aja Iya, ya. apalagi di awal pandemi ya banyak banget Iya, hoax benar, Dok. itu ya videonya yang kena COVID langsung Langsung meninggal. iya. Kayak zombie ya, Kayak Dok. zombie. Gitu Ternyata ya. nggak seperti itu. Nggak ya, nggak Iya. kayak gitu ya. Iya. Oke, nanti kita akan lanjutkan obrolan apa yang menjadi indikator ibu hamil harus dibawa ke rumah sakit pada saat terpapar COVID atau boleh isoman. Nanti kita kembali setelah yang satu ini, tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok. Rubrik kita Tanya Dong Dok, masih persembahan dari SMC Rumah Sakit Telogerjo untuk Anda pastinya. Dok, indikator apa Dok yang Iya. akhirnya ibu hamil harus dibawa ke rumah sakit? Ya, baik satu Pada saat terpapar COVID ya? ya. Satu kondisi secara umum dulu ya. Secara umum misalnya kekuatannya apakah lemes banget seperti itu tuh jadi indikator juga. Kemudian khusus ibu hamil juga suhu tubuh ya. Suhu tubuh kalau misalnya sampai mencapai 38 derajat Celcius itu sudah berpotensi membahayakan janinnya. Oh, Yang oke. tadi di awal kita omongkan Ya. detak jantung janin bisa meningkat ya. Kemudian yang lain kadar saturasi oksigennya. Saturasi oksigen kita bilang patokannya minimal 95% deh ya. Kalau di bawahnya sudah saatnya untuk mencari atau dirawat di rumah sakit seperti itu. Nah, khusus pada ibu hamil sebaiknya periksakan ke dokter atau bidan terdekat ya untuk kita dengarkan detak jantung janinnya apakah masih normal atau cenderung cepat. Kalau cenderung cepat memang perlu perawatan di rumah sakit karena si ibu harus kita berikan bantuan oksigen supaya kadar oksigen ibu tinggi dan sampai ke janinnya juga cukup tinggi. Oke, Iya. Dok, ini mungkin akan jadi our last question ya. Iya. Apakah ada situasi di mana ibu harus memilih antara dirinya dengan calon bayinya pada saat dia terpapar COVID? Enggak juga sih, Enggak biasanya ya? enggak ada pilihan seperti itu. Kalau si ibu lebih awal datang ke petugas kesehatan, umumnya ya bisa kita tangani seperti itu. Karena itu tadi sejauh kondisi ibu bagus, kondisi janin juga akan bagus juga. Oke. Karena si janin kan tidak kena dengan Iya, virus iya. COVID-nya seperti Iya, itu. iya. Jadi memang ini tadi banyak sekali Dok kita Iya. mendapatkan fakta dan mitos gitu ya. Iya, iya. Mitos bahwa kalau ibu hamil kena anak pasti kena, Iya. itu tidak. Tidak. Ya, tidak. tapi kalau ibu udah punya antibodi, anaknya bisa dapat antibodi Benar. pasif, itu benar. Jadi Benar, ini iya. Tuhan ini sudah luar biasa ya Iya. menciptakan organ-organ. Ya, termasuk dan ibu sistem. menyusui ya. Ibu Ada menyusui juga juga, Ibu? pertanyaan, ibu menyusui boleh vaksin nggak? Boleh, Boleh juga boleh ya. banget. Nah itu sama. Ternyata antibodi yang terbentuk di tubuh ibu bisa keluar melalui Asinya. asinya. Oh. Jadi si bayi mendapatkan antibodi pasif dari ibunya. Ya, Oke. seperti itu. Jadi jangan ragu untuk vaksin ibu hamil, jangan ragu juga untuk kontrol ya di Ya. SMC Rumah Sakit Telogerjo bersama dengan dokter pastinya di Ya. Katlea 5 ya Dok ya. Katlea 5. Di Katlea 5 dan sudah ada liftnya sendiri Ya. khusus untuk maternity. Jadi tidak akan bertemu dengan pasien-pasien lainnya Ya. juga. Tanya aja sama security yang ada di sini. Tapi untuk Anda yang pastinya akan lebih nyaman, lebih aman juga kalau sudah reservasi. Jadi silahkan telepon aja ke call center kita Ya. di 024 ya 8646
Nah, 86466000 ya. 024 86466000. Ya, Nanti khusus kita untuk yang mau rawat inap nih ya. Oh ya, rawat Misalnya inap mau juga. melahirkan nih, ya karena takut juga mau melahirkan di Rumah Sakit Trogorojo. Ya. Ya kita udah berikan fasilitas khusus ya. Nah, jadi kalau dekat-dekat masa melahirkan, misalnya udah masuk 37 minggu, nah nomornya yang si ibu kita berikan ke petugas kami. Nanti ada personal assistant istilahnya ya. Nah, jadi saling kontak. Nanti si ibu juga dapat nomor dari rumah sakit, sehingga nanti kalau saat-saatnya ibu datang mau melahirkan akan dijemput nih sama di gate 1 oleh personal assistant tadi dan dibawa ke jalur khusus juga. Jadi tidak melalui IGD ya, jalur khusus juga, terus langsung naik ke lantai 5. Istimewa. Ada personal assistant Iya, loh kalau di sini ya, gitu melahirkan. ya. Jadi jangan takut Iya. ya. Nanti kita ketemu sama Dokter Ya, Sugono kalau ya. tadi rawat jalan kita di gedung Katlea lantai 5, Ya. sedangkan untuk melahirkan dan rawat inap kita di gedung Amarilis lantai 5. Amarilis lantai 5 Iya. dan semuanya sudah terpisah. Sudah terpisah dengan Ya. pasien-pasien. Jadi Iya. jangan takut, Iya. jangan sampai tidak kontrol ya ke rumah sakit atau ke dokter atau ke bidan. Pokoknya harus kontrol untuk bisa tetap memastikan kesehatan ibu dan calon bayi. Baik. Dokter, terima kasih Ya, baik, sudah saya ajak sama-sama. ngobrol-ngobrol di sini. Oke, Sangat makasih. mencerahkan wawasan sekali ya, dan melegakan juga karena Iya. akhirnya tadi banyak mitos-mitos yang tidak benar. Benar. Begitu. Oke Ya, lah, tidak kalau benar. begitu kita ketemu besok-besok lagi ya, Oke, dokter. Baik, terima kasih. Dan Salam demikianlah sehat Ruby kita kali ini. Jangan sampai lupa untuk subscribe dong, ya kan? Subscribe untuk YouTube-nya Rumah Sakit Trogorojo. Saksikan kita juga di Instagramnya Tribun Jateng juga ya. Dan pastinya share ke semua teman-teman Bapak Ibu agar lebih banyak yang bisa mendapatkan informasi ini. Akhirnya saya Nesa Gozal pamit, kita ketemu besok-besok lagi. Tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok. Dah.